Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan usaha. Baik, materi ini menekankan bahwa fraud sebenarnya bukan hanya persoalan pelanggaran individu, tetapi juga kelemahan sistem, budaya, dan pengendalian organisasi. Di mana fraud dapat terjadi di berbagai level organisasi dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan liar, penyalahgunaan dana, hingga suap dan gratifikasi. Wah, kemarin kita sudah mendengarkan tentang penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan ini oleh Bapak Ide Juang Humantito, di mana Bapak Ide Juang sendiri merupakan pegawai dari BPKP. Nah, eh, hal ini juga sejalan ya dengan adanya audit SIMAP yang dilakukan di PTPN sendiri, yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Baik, saya jelaskan sedikit ya, di mana fraud itu dapat terjadi sebenarnya di berbagai level organisasi dan dalam berbagai bentuk, mulai dari pungutan liar, penyalahgunaan dana, hingga suap dan gratifikasi. Jadi, pencegahan fraud perlu dilakukan secara sistematis melalui pengendalian internal yang kuat dan terintegrasi dengan manajemen risiko fraud atau fraud risk management. Nah, di materi Bapak Juang sendiri, itu dikenalkan model three lines atau tiga lini pertahanan ya, di mana lini pertama itu merupakan manajemen operasional sebagai pemilik resiko. Jadi kita-kita ini adalah pemilik resikonya itu sendiri. Nah, di lini keduanya ada fungsi pengawasan resiko dan kepatuhan. Nah, itu ada di divisi manajemen resiko ya selama ini ya. Kemudian di lini ketiga itu ada audit internal atau yang lebih kita kenal dengan SPI. Nah, eh mana sih fraud risk management itu sendiri? Fraud risk management atau biasa disebut dengan FRM biasa dimulai dari penetapan kebijakan yang mencerminkan komitmen pimpinan terhadap pencegahan fraud. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan ke dalam pelaksanaan fraud risk assessment atau FRA yang komprehensif. Dalam FRA organisasi mengidentifikasi dalam FRA sendiri, organisasi mengidentifikasi berbagai skema fraud dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, tingkat kemungkinan, serta dampaknya. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah fraud triangle, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Lalu, hasil FRA itu juga kemudian menjadi dasar penyusunan fraud control plan yang mencakup pengendalian preventif dan detektif, baik bisa melalui kebijakan, prosedur, maupun pemanfaatan analytical data. Gimana sih peran pemilik resiko dan eh, pimpinan itu sendiri? Di sini dijelaskan bahwa pemilik resiko memiliki peran kunci dalam memahami skema fraud, menyusun register resiko, serta memantau indikator seperti KPI, KRI, dan KCI. Sementara itu, pimpinan organisasi berperan terhadap set to the tone at the top, yaitu membangun kepemimpinan beretika dan memastikan bahwa budaya anti fraud itu bisa berjalan secara konsisten. Tanpa adanya komitmen pimpinan, pengendalian yang baik sekalipun tidak itu pasti akan sulit ya berjalan dengan efektif. Oke, nextnya tentang deteksi fraud dan tantangan WBS. Untuk meningkatkan deteksi fraud, biasanya organisasi perlu mengembangkan kemampuan think like a fraudster, yaitu berpikir seperti pelaku kecurangan agar dapat mengenali celah pengendalian. Jadi kita harus melihat dari sisi fraudster sendiri gitu, yang melakukan kecurangan. Kira-kira dari mana sih kita bisa mengendalikan si resiko fraud itu sendiri. Tapi tantangan utamanya itu masih terdapat di implementasi whistleblowing system ya, di mana rendahnya kesadaran, kurangnya perlindungan pelapor, serta ketidakpercayaan terhadap tindak lanjut laporan menjadi hambatan utama dari efektivitas si whistleblowing sistemnya itu sendiri. Mungkin sebelum saya tutup, eh, dari materi ini bisa kita lihat bahwa melalui penguatan pengendalian internal, peran aktif pemilik resiko, kepemimpinan yang beretika,
serta sistem laporan yang terpercaya, organisasi sebenarnya dapat meminimalkan risiko fraud secara berkelanjutan. Tetapi balik lagi bahwa eh, ketiga peran dari lini itu harus sama-sama bekerja sama untuk melakukan pengendalian yang efektif. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, materi hari ini adalah terkait penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Materi ini menekankan bahwa fraud bukan hanya persoalan pelanggaran individu, tapi juga kelemahan sistem, budaya, dan pengendalian organisasi. Pada materi ini kita dapat menarik beberapa lesson learned. Yang pertama, bahwa pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tapi membutuhkan budaya sadar risiko yang kuat. Kedua, individu dan organisasi memiliki peran sebagai bagian dari sistem pengendalian, khususnya pemilik risiko dan pemimpin yang menentukan arah dan keteladanan. Ketiga, deteksi fraud menuntut cara berpikir yang kritis dan skeptis, serta keberanian untuk melaporkan penyimpangan melalui mekanisme yang aman dan terpercaya. Dengan membangun sistem, budaya, dan kepemimpinan yang kuat, pencegahan fraud bukan hanya menjadi kewajiban, tapi menjadi bagian dari integritas organisasi.